Setelah syuting film Kejarlah Janji, saya baru tahu bahwa pemilu itu menyenangkan. Kalaupun nyalek, aku pengen nyalek di Maluku deh. Oh iya. Emang nggak ada yang mau nyalekin Maluku? Setelah lihat film Kejarlah Janji, masyarakat akan memilih, akan teredukasi tentunya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat menyambut pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Saya Nona, host podcast KPWRI yang akan memandu acara pada episode kali ini. Nah teman pemilih, pada tahu nggak sih kalau KPU baru saja launching film berjudul Kejarlah Janji. Nah di sini di studio podcast sudah hadir Kak Bima. Hai teman pemilih, halo. Hai Kak. Halo, apa kabar Kak Bima? Baik dong Kak. Nah Kak Bima ini adalah salah satu pemeran di film Kejarlah Janji. Nah Kak Bima, kita punya sapaan spesial nih buat pendengar kita, namanya teman pemilih. Boleh disapa dulu Kak? Hai teman pemilih, aku Bima Zeno. Aku salah satu pemain dari film Kejarlah Janji. Salah kamera, salah satu pemilih dari Kejarlah Janji. Di sini kameranya. Iya betul sekali. Oke, baik. Yes. Kak Bima, Yep. ini Kejarlah Janji film keberapa Kakak? Kalau di kami, ini film kedua kami Kak. Film kedua? Film kedua KPU. Sebelumnya pernah bikin nih, kalau nggak salah 2019 yes, dulu kan 2019. Ya? Judulnya Suara April waktu itu. Suara April, oke. Tapi yang ini bukan Suara Februari sih. Bukan Suara Februari. Tapi Kejarlah Janji. Yes, ini betul. film keberapa Kakak kalau boleh tahu? Ini untuk film bioskop, ini yang berarti bentar lagi tayang adalah film kedua. Film kedua. Ketiga. Wow. Film ketiga Kakak. Sebelumnya genre filmnya apa tuh Kak? Nah, kalau aku sebenarnya basic awalnya tuh basic aku tuh sebenarnya penyanyi. Aku dulu penyanyi. Ya, jangan disuruh nyanyi ya. Nanti terakhir ya. Jangan. Pemilihan umum telah gitu ya enggak? Itu sudah beda kita. Udah beda, udah ganti. Oke, nanti saya harus tahu. Udah ganti ya? Udah ganti. Gitu. Ya maaf kurang update saya. Aku basicnya dulu penyanyi, abis itu aku emang bermulai karir di dunia teater sebenarnya. Tapi teater musikal gitu. Nah udah gitu punya kesempatan kerja sama Mas Gari Nugroho, ada serial musikal juga, tapi cuma tayang di YouTube. Namanya serial musikal Nurbaya. Abis itu dari situ mulai itu baru kerja sama Mas Garin, dan akhirnya dari situ mulai ke film gitu. Dan yang terakhir adalah Kejarlah Janji ini ya. Yes, Kejarlah Janji. Apa sih peran Kakak di film Kejarlah Janji? Boleh di-spill nggak nih? Boleh nggak ya? Boleh dong. Aku di sini berperan sebagai Adam, namanya Adam. Kalau yang sebelumnya kan ada Ibu Cutmini ya, sempat kesini ya. Ada Ibu Cutmini. Nah, Mas Shenina. Jadi ceritanya tuh Adam ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dari Ibu Pertiwi namanya. Nah, Adam ini kakak yang paling tua, laki-laki. Ada Adam, ada Sekar, dan ada, kok gue lupa namanya satu lagi. Isam. Iya, sama Isam gitu. Iya. Bucut juga lupa. Wah, kacau. Mamanya aja lupa. Parah banget ibunya gitu. Nah, udah gitu nih 3 orang ini punya karakter yang berbeda-beda. Ya kan, tentunya ya kan, anak pertama, anak kedua, ketiga punya karakter yang berbeda-beda, dan pendidikan yang beda-beda. Pendidikan dan lingkungan yang beda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin Adam nih ya gitu. Sementara Ibu Pertiwi ya dia sebagai ibu yang paling epic gitu ya. Ibu Pertiwi gitu. Epicnya gimana tuh Kak? Epicnya gimana tuh? Enggak, jadi waktu itu sempat ada bercandaan sama Ibu Cutmini. Ibu Cutmini kan selalu kalau dapat peran ibu-ibu ya gitu kan. Terus kalinya ini, wah lu dapat peran ibu paling epic, Bu. Ibu Pertiwi langsung Ibu Pertiwi namanya. Gitu. Berat kali ya. Jadi Adam ini dia di lingkungan yang dia di luar kota, dia sekolah di luar kota, dia kerja apapun itu dia
di luar lah dari lingkungan rumahnya dia. And then Sekar juga sebenarnya dia masih kuliah, tapi dia punya kuliahnya apa, kerjanya apa, kayak gitu. Nah Isam ini nih masih kuliah, masih jiwa muda Gen Z gitu yang gue pokoknya gue nggak mau milih, gue golput, gue gini. Sementara si Adam ini dia tuh sebelumnya ayahnya dia adalah seorang kepala desa di situ, tapi sesuatu terjadi dan Adam ini orang yang sangat pendendam. Dan menurut Adam ini dia harus menyelesaikan apa yang harusnya diselesaikan, yang belum selesai. Walaupun itu sebenarnya bukan tugasnya dia gitu. Jadi dia bisa dilihat di sini kayak ini dia kayak politik dinasti mungkin ya gitu. Adam ini gitu. Jadi Adam ini karakter yang sangat rebel, habis itu so tahu. Nggak ada isinya tapi mau ya udah gue berani aja kayak begitu. Sama kayak kalau misalnya udah pada lihat trailernya juga ada dialog yang kamu ini S2 politik kok kerja di kafe sih kayak begitu. Jadi dia tuh Adam tuh menghalalkan segala cara untuk bisa ikut pemilihan umum padahal tidak punya wawasan yang cukup, tidak punya bekal yang cukup untuk ikutan dalam pemilihan pilkades gitu. Dan dia menclok tuh, adeknya disuruh jadi tim sesnya dia, kakak nanti kemana, ke lingkungan mana, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, tapi kosong sebenarnya kayak begitu. Adam tuh karakter yang kayak gitulah. Itu karakternya Adam. Terus seperti apa sih kalau dari perspektif Adam nih? Seperti apa kira-kira kakak menggambarkan film ini? Menggambarkan film ini, aku. Apa cerita film ini dari perspektif Adam? Dari perspektif, tentunya situasi panas politik. Gitu. Dan situasi panas politik. Adam yang mau masuk ikutan di dalamnya walaupun nggak tahu apa-apa. Ambisi gitu ya. Berambisi, sangat ambisius sekali Adam ini. Gitu. Terus perspektif Adam apalagi ya? Ya segala sesuatu tuh bisa didapat secara mudah gitu menurut Adam gitu. Tinggal konfrontasi sana sini aja gitu. Di situ muncullah. Dan Adam juga tipe yang kayak tenang lah kan. Bapak gue dulu ini pasti banyak lah, bapak gue kan udah banyak bantu orang, sekarang gantian dong, lu bantuin gue, kayak gitu. Dia cara berpolitiknya tuh seperti itu gitu. Wah menarik juga ya. Nah kalau kejadian seru, apa sih kira-kira hal seru yang kakak alami? Kayak ini aja ya, cerita mistis aja. Kalau film hantu kan cerita mistisnya apa? Nah kalau film ini apa cerita seru yang kakak alami ketika syuting? Betul. Yang pasti semuanya seru, ya kan? Yang pasti semuanya seru. Banyak perubahan yang terjadi di set waktu syuting itu juga seru, ya kan? Harus apalagi bekerja sama dengan Mas Garin gitu ya, yang tiba-tiba ada ide keluar and then di luar skrip gitu, kayak kita harus Mas Garin kayak cuman nerangin ini nanti ini begini, ini nanti begini. Bahkan tidak ada dialognya gitu. Jadi kita harus berdialog sendiri yang kayak begitulah. Gitu itu seru. Terus yang seru lagi apa ya? Ketemu dengan orang-orang baru di sana gitu kan. Khususnya banyak aktor-aktor dari Jogja ya di sana gitu, dan mereka sangat Settingnya di Jogja. Aktor-aktor Jogja yang luar biasa, pemikirannya luas, terus mainnya juga bagus-bagus gitu. Jadi belajar banyak banget juga di sana sama mereka gitu. Kakak latar belakang pendidikannya memang politik atau enggak? Enggak. Oh enggak politik? Enggak. Nah ini kan ibaratnya gambaran situasi politik ya kak ya. Saya nggak tahu nih gambaran situasi politik menurut kakak di 2019 atau yang akan datang ya. Tapi ini ya situasi politik seperti itulah kira-kira ya kan. Susah nggak sih catch up-nya? Situasi politik? Kayak dapet soul-nya tuh susah nggak kak? Karena kan kakak latar belakang pendidikannya bukan ilmu politik nih, ilmu pemerintahan. Sebenarnya untuk karakter Adam nggak susah-susah amat sih. Nggak susah amat. Nggak susah karena karakter Adam sendiri
gak apa-apa gue gak ngerti politik. Oh gitu? Iya, beneran. Yang penting gue maju aja, hajar bleh gitu. Yang penting maju ya. Itu karakter Adam sih seperti itu gitu. Jadi gak perlulah ini politik apalah, gak ngerti. Udah, yang penting maju. Cari uang dari modal kampanye buat bikin spanduk, bikin apa, yang penting muka gue ada di mana-mana, gue bisa menjelekkan orang lain, terus bisa bikin hoax, bisa bikin apa aja supaya orang bisa pilih gue. Kayak gitu kalau karakter Adam itu. Berarti artinya adalah kalau di sini teman pemilih ya, berarti situasi politik ini meskipun ya Kak ya, kalau kita suka ada omongan, oh pemilih muda ini, teman pemilih yang muda ini apatis sama politik begitu. Betul. Padahal situasi politik ini dekat sebetulnya sama mereka ya, sehingga bisa untuk misalnya Kakak untuk memerankan peran yang berkaitan dengan situasi politik yang saat ini tengah terjadi, itu nggak susah gitu ya kan? Sebenarnya nggak susah, karena ya udah dekat, ada proximity-nya begitu. Betul. Untuk karakter Adam ya untuk sendiri. Karakter gitu. Adam. Nggak tahu kalau misalnya Mas Ibnu Jamil gitu kan, dia kan yang harus jadi kepala desanya gitu kan. Nah, dia yang harus lebih research banyak sih untuk perannya dia ini gitu, menjadi kepala desa yang ganteng, dikagumi banyak orang. Mulutnya manis gitu. Kok mulutnya manis? Bicaranya manis. Kayak gula gitu. dong. Iya. Oh iya. Terus apalagi Kak kira-kira cerita seru selama syuting film? Cerita seru selama syuting film. Ini tentang kita membangun chemistry dengan Ibu Cut Mini, dengan Shenina, dengan adik aku si Rian, namanya yang Isam, nama karakternya. Isam. Ya, karena kan aku baru kenal sebenarnya sama Ibu Cut Mini di situ dan lumayan ngefans sebenarnya. Dulu terus kayak, wow, gue bisa main film sama Cut Mini gitu kan. Akhirnya ya udah main film, tapi sama Shenina udah kenal lumayan lama gitu. Jadi untuk membangun chemistry sama Shenina nggak terlalu sulit gitu. Soalnya dia kan posisinya juga kalau karakter dia adik gitu kan, udahlah adik gitu, diem. Nah sementara ini ibu Pertiwi gitu. Ya udah, jadi yang seru adalah bangun chemistry-nya, ngobrol sama Ibu Cut Mini, gimana nih Bu? Aku harus bilang harus ngapain, harus apa yang enak. Banyak diskusi, banyak minta masukan atau minta saran dan lain-lain supaya tembok karakternya ini bisa tembus gitu. Dan akhirnya kita bisa bermain dan ada chemistry itu terjalin sendiri gitu. Begitupun dengan beberapa karakter-karakter yang lain. Kayak ini seorang caleg nih nggak mungkin cuma ada di rumah dong, ya kan? Jadi kayak aku Adam punya konflik di rumah dengan ibunya, dengan anaknya, dengan adik-adiknya. Lalu di luar dia harus bertemu dengan kumpulan lain, dengan tim sesnya, bawahannya dia yang harus mendengarkan segala ide gilanya tim ses gitu kan. Itu aku menempatkan karakternya seperti apa. Itu tantangan dan seru banget ya kan. Dari situ pindah ke situasi lain. Tiba-tiba sama donatur yang mau ngasih duit kampanye, harus bersikap lain lagi sama dia seperti apa, kayak begitu. Itu tantangannya dan keseruannya sih selama syuting film di sana. Gitu. Menarik juga berarti karakter Adam ini ya Kak ya. Sangat menarik. Sangat menarik ini. Oke. Kita masih ada segmen-segmen berikutnya Kak, tentunya dengan obrolan seru dengan Kak Adam. Kabima Kak Adam atau Kak Adam ya. Kak Adam Desa biar dapat soulnya Kak Adam Kabima. Oke, teman pemilih tetap stay tune di podcast KPWRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Akan bersama-sama merayakan kemenangan Bapak Janji Upaya sebagai Kepala Desa Bangun Mapan periode 2. Saya Janji Upaya akan berjanji menjalankan janji-janji saya. Kamu itu sekolah S2 politik kok kerja di kafe. Mending ilmu kamu itu dipakai untuk dukung aku. Aku ini memperjuangkan apa yang belum Bapak selesaikan. Ibu itu sudah 6 tahun menjanda. Maksud Simba aku tuh udah gak menarik ya. Masih Bu, siapa bilang gak menarik? Terima kasih sudah banyak membantu warga di sini. kamu mengkhianati komitmen kita. Satu
baru berdua. Ya dan Ibu kok nggak pernah bilang sama kita kalau misalnya ibu mau nikah lagi? Ya, yang jelas aku nggak setuju kalau misalnya ibu nikah lagi. No komen. Nggak bisa no komen dong, suara kamu tuh penting. Aku nggak mau milih. Itu golput namanya. Kenapa? Nggak boleh, Ma? Ya nggak boleh lah. Pada desa bangun mapan, jangan sampai golput. Panas cuaca, panas politik, mulai buka-bukaan di media sosial. Ibu akan kasih tahu kalian di saat hari pencoblosan dan kalau anak ini pergi nyoblos. Pastikan dia nyoblos. Aku akan melanjutkan apa yang gagal dicapai oleh Bapak. Mari memilih untuk Indonesia. KPU melayani. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI, dan di sini saya masih bersama Kak Bima alias Kak Adam kali ya. Iya, hai teman pemilih. Pemeran di film Kejarlah Janji namanya Kak Adam, tapi aslinya namanya Kak Bima, begitu. Betul. Kak Bima, pemilu 2024 nanti pemilu keberapanya Kakak? Pemilu 2024 itu berarti pemilu keempat aku. Pemilu keempat. Pemilu keempat. Ya ketahuan dong umurnya. Ketahuan dong ya. Iya. Nah, Kak Bima, apa sih yang paling terkesan saat dengar kata pemilu? Libur. Libur, iya sih, hari libur. Kalau dulu sih kayak ada pemilu dari dulu ya, dari kecil kayak pemilu. Wah, libur dong berarti Libur dong. gitu. Iya. Terus selain libur apalagi Kak? Gimana sih kalau jelang pemilu begitu ya Kak, hari H pemungutan suara, apa sih ritual yang biasa keluarga Kak Bima lakukan begitu? Yang pasti ngumpul keluarga sih. Serius? Itu udah pasti iya. Oh iya, ngumpul keluarga. Heeh. Ngumpul keluarga ya. Gitu. Jadi ajang silaturahim juga. Ajang ya, Kak? silaturahmi juga gitu untuk kumpul keluarga dan habis itu ngobrol politik. Serius? Kebanyakan ngobrol politik? gitu, iya. Nobar TV dong berarti. Nobar TV. Yes, udah gitu nobar malam-malam sampai malam tuh kan pemilihan dihitung. Satu siapa? Dulu kan masih inget banget tuh dulu waktu Presiden SBY gitu kan. Susilo Bambang Yudhoyono dicatat. Jatuh satu. Ya gitu satu kayak seru banget ya. Padahal kita cuma nontonin kayak doang. begitu ya. Gitu. Dan kayak dari dulu tuh kayak selalu kalau misalnya ada pemilu and then ada presidennya ganti siapa, selalu kayak punya rasa pengen tahu nanti kalau negara ini dipimpin sama pilihan kita akan jadi seperti apa ya gitu. Apakah bakal lebih baik, lebih bagaimana gitu. Selalu ada rasa pengen tahu itu. Pengen tahu itu ya Kak ya. Gitu. Akan menjadi seperti apa gitu. Menarik juga. Terus hari H biasanya ngapain lagi Kak? Di pas pemilu. Ke TPS. Ke TPS. Oh, kalau dulu pemilu pertama bingung. Oh serius? Iya, Nah kayak, ini nih seru nih, ini menarik. gimana nih nyoblos yang mana nih gitu kan. Jadi Dicoblos lama atau sendiri. dicentang nih? Iya, coblos. Ya udah pasti kan dicoblos kan. Gitu cuman kayak selalu setiap mau coblos Coblosnya di daerah mana nih? tuh ini di namanya, di samping namanya, di atas atau di mana ya gitu sekali Pak. Seru banget Seru, gitu. ya ampun. Gitu dan seru kayak banget. kalau dulu waktu pemilu pertama terjadi sama aku kayak gue ngerasa kayak wah gila. Gue udah punya suara nih gitu. Gue bisa memilih nih Privilege untuk banget iya, ya. gue udah Privilege dewasa berarti banget, gitu. ya. Gue udah diperhitungkan untuk bisa ambil andil dalam memilih pemimpin bangsa gitu. Ngerasanya sih kayak gitu kayak udah gede, belum bisa pemilu, belum bisa nyoblos lo gitu. Udah gitu dulu tinta coblosannya nggak dihapus-hapus lama. Jadi ketahuan kalau misalnya habis nyoblos gitu kan. Iya. Udah gitu kalau tahun-tahun yang belakangan ini Kak, kalau kasih tunjuk jari kita yang udah ada tinta, itu biasanya ada potongan harga. Biasanya Iya kan? Jadi iya ada dulu potongan sering harga. banget ada potongan harga karena udah nyoblos gitu kan. Banyak tuh aku sempat dulu kemana ya, adalah potongan harga belanja ataupun makan gitu habis nyoblos dapat potongan harga gitu. Nah besok pemilu 2024 Kakak udah tahu belum mau nyoblos di TPS mana? Yang pasti di Bandung. Oh di Bandung. Karena aku tuh sebenarnya masih warga negara. Masih warga KTP aku tuh masih KTP Bandung. Karena aku Masih lahir di besar di Bandung. Bandung. Domisili masih di Bandung ya, Masih Kak? domisili di Bandung. Rumah sebenarnya di Bandung.
Cuman sekarang udah di sini di Jakarta. Nah, berarti di Bandung ya nanti nyoblosnya. Di Bandung Nah, pasti. kalau teman pemilih bagaimana nih? Sudah ada yang tahu belum mau nyoblos di mana? Yes. Kalau belum tahu, teman pemilih bisa cek ke cekdptonline.kpu.go.id supaya tahu TPS-nya di mana nih nanti ya. Oke. Udah gampang ya, udah mudah ya sekarang ya. Udah mudah banget sekarang Kak, serius. Jadi Sekarang, bisa kayak langsung, gue di sini, jadi nggak mungkin salah dan nggak mungkin ada alasan untuk nggak nyoblos, guys. Nah, gitu. itu dia. Ya Kalau kan? misalnya nggak bisa nyoblos di TPS-nya, ada mekanisme namanya pindah milih, Kak. Pindah milih. Pindah milih. Nah, gitu. Dan Betul. itu informasi tersedia di sosial media Yes. KPU juga. Betul, ya dibiasakanlah untuk membaca teman-teman. Nah. Betul sekali. Oke. Supaya tidak salah informasi. Itu dia. Kan kebanyakan orang kayak gitu kan ya. Betul. Ini di sini tapi lu nggak baca detail gitu, makanya salah gitu. Salah. Jadi harus baca. Harus baca, budaya kan membaca. Iya. Oke, Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman pemilih nih. Nah, ini pertanyaannya, waduh seru-seru banget. Ada 3 yang masuk. Yang pertama dari satelit demokrasi. Wow, satelit demokrasi. Takut banget dipantau sama satelit nih. Aduh iya. Baik, teman pemilih satelit demokrasi, terima kasih ya sudah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Kak Bima, setelah main film tentang pemilu ini, tertarik nyalek juga nggak? Tertarik, sebenarnya ada rasa kayak tertarik sih, kayaknya seru deh nyalek ngelihat euforia yang dibangun, situasi yang dibangun saat syuting. Banyak orang mendukung, banyak orang berdiskusi tentang kita, banyak iya pokoknya berdiskusi tentang film itu ya, dengan keadaan panas pemilu ini semua kayak seru ya, jadi apa, nyalek gitu. Terutama juga kan kita gara-gara film ini tahu mana yang politik yang apa, memilih yang benar, yang salah, yang bermartabat, yang seperti apa tuh lebih kerasa gitu. Jadi aku punya pengetahuan lebih tentang pemilu dari film ini, dari skrip, dari waktu syuting juga gitu. Wow, seru banget. Seru banget menurut aku, banyak pelajaran yang bisa diambil dan beneran jadi pengen nyalek gitu. Karena menurut aku kalau misalnya lu mau membuat suatu perubahan untuk bangsa lu, ya lu harus nyemplung ke situ gitu, tau gak sih? Dengan awal ya lu harus milih juga gitu, harus jadi pemilih, nggak boleh golput gitu. Karena banyak masalah, ada nanti kita membahas tentang golput juga, kayak di keluarga pun ada tentang golput gitu kan. Di keluarga yang di film ya, keluarga Pertiwi, kayak adik yang paling kecil tuh golput gitu. Dan itu kan karena disebabkan oleh lingkungan, oleh dia nongkrong di mana, kayak begitu, pergaulan gitu. Dan aku pengen nyalek sih, tapi udah pasti susah ya gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Kita doain ya, amin. Tapi kamu punya apa gitu? Siapa tahu malaikat lagi lewat ini, Kak, jeder. Kalau malaikat lewat aku jadi presiden loh. Nah itu amin kan. Tapi kan dulu kita selalu waktu kecil punya cita-cita selalu menjadi apa, presiden. Presiden, betul. Ya kan? Presiden. Mau jadi apa citanya presiden? Iya betul. Gitu. Menarik. Nah, wah ini pertanyaan kedua lebih menarik lagi nih, Kak. Apa tuh? Dari kuliah online. Wow, oke, mau ditanyain rumus nih. Dari teman pemilih kuliah online, pertanyaannya, gimana rasanya di direct sama Garin Nugroho, FYI ya Kak ya, for your information, Bu Cut Mini yang sudah karirnya itu hampir 20 tahun berkarya, baru kali ini di direct sama Mas Garin Nugroho. Nah, ini film ketiga kakak, ketiga atau keempat? Film ketiga. Ketiga kakak langsung di direct sama Mas Garin Nugroho. Gimana rasanya, Kak? Seneng banget, dan yang pasti kalau Bu Cut Mini nonton ini, aku udah baru film ketiga udah di direct Mas Garin. Ibu Cut kemana aja? Nah yang pasti Bu, aku sangat beruntung sih, karena kayak wow. Aku di direct sama Mas Garin Nugroho, dan sebelumnya sebenarnya udah pernah ya kan, tapi yang kali ini dia emang terjun langsung, karena waktu itu film sebelumnya dia supervisi buat si film serial musikal itu, and then yang sekarang terjun langsung, dia langsung yang mendirect gitu, dan dia langsung nyentuh pemainnya satu persatu, dia maunya apa kayak gitu. Ngerasanya sih ya wow, lu di direct sama salah satu sutradara
besar di Indonesia, bahkan gak cuma di Indonesia, dia udah dikenal di mana-mana gitu kan. Betul. Di luar negeri, karyanya udah sampai di luar negeri. Pengalaman yang dia punya pasti banyak sekali, ilmu-ilmu yang dia punya bagus-bagus, pasti bisa diambil semua gitu. Dan jadi Derek sama Mas Garin tuh ada enak gak enaknya sebenarnya. Oh iya. Gitu. Apa tuh enak gak enaknya tuh Kak? Enaknya Mas Garin tuh suka kasih keleluasaan untuk aktor. Kalau menurut aku ya. Jadi Mas Garin akan ngasih tahu ini begini. Oke, kita boleh main sesuka kita biasanya. Sampai kalau dibilang cut dia nggak suka ya nanti kita ulang lagi gitu. Atau biasanya kalau tiba-tiba dia suka rubah adegan tiba-tiba. Mas Garin ini kan gak ada di skrip ya emang gitu. Jadi yang tadi aku sempat cerita juga kan di awal segmen awal kalau aku harus dia cuma mau nambahin scene harus begini. Nah itu udah kemampuan aktor yang harus memainkan itu dan itu deg-degan banget karena langsung yang direct Mas Garin. Dan tantangan tersendiri ya Kak tantangan ya? tersendiri. Udah gitu juga senangnya sama Mas Garin dia tuh ngedirect dan sambil diskusi dan sambil ngajarin juga. Dia selalu nggak pelit ilmu orangnya gitu. Nice. Dan apapun yang kita mau lakukan, scene apa kayak gitu, dia jelasin dulu ini situasinya akan begini karena kalau pemilu tuh akan seperti ini, pemilu akan seperti itu. Nanti ada ini akan seperti ini gitu. Jadi kitanya pun dapat pengetahuan lebih gitu sebelum kita memainkan karakternya kayak gitu. Wah seru banget ya, seru banget. Seru banget Asli Kak. Bucut Mini. Nah, Bucut Mini bukan aku ya Bu, bukan aku ya. Tapi dia. Ini kayaknya kalau ada Bucut Mini kita berdua aku udah biru-biru di sini. Iya, dicubitin terus. Dia kan gitu. Ampun Bu Pertiwi. Ibu paling epic. Oke, pertanyaan terakhir dari Kok teman terakhir pemilih. sih? Iya. Gak ada lagi. Ada, tapi dari aku kita main games abis ini ya. Kita main games. Let's go. Push rank gitu. Iya. Rifki Iki namanya, Rifki Iki. Teman pemilih Rifki Iki, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih. Apa yang menarik di pemilu 2024 nanti, Kak? Yang menarik. Kita belum tahu ya. Yang apa maksud aku kalau buat aku pribadi kita belum tahu cuman kayak yang menarik adalah kita akan ganti presiden. Yes, betul. Kita akan ganti pemimpin bangsa kita gitu. Jadi kan Bapak Presiden Jokowi udah 2 periode ya. Betul. Kita harus ganti presiden. Itu sangat menarik. Sekarang ya yang menarik itu sebenarnya sekarang ke nanti. Ya udah, tentukan pilihanmu siapa. Gitu kan, karena situasinya mungkin akan kurang lebih menurut aku akan sama, ya kan, akan sama. Ditambah sekarang juga udah nggak susah, menarik nih. Yang tadi udah punya informasi, kamu bisa nyoblos di sini, kamu bisa nyoblos di sana, itu kamu udah nggak akan kebingungan lagi untuk nyoblos mau di TPU mana. Gitu. TPS. Salah, maaf dong. TPS nggak apa-apa. Typo. Type lips, sorry bro. Type lips. Gitu. Pasti ada sesuatu yang lebih yang akan seru sih dengan kemajuan teknologi ini ya. Gitu. Kayak ya akan lebih menyenangkan lah. Terutama itu sih tadi kita ganti presiden. Akan dimudahkan juga ya Kak ya, karena sekarang semua informasi bisa diperoleh dari genggaman jari, kira-kira begitu. Betul, semuanya genggaman jari. Gitu. Oke. Masuk games udah siap Kak? Ih, parah banget. Ayo. Oke. Kak, gamesnya adalah Kakak sambungkan kata dari kalimat yang aku ucapkan ya. Jadi Kakak sambungkan titik-titiknya. Oke, pertanyaan pertama. Kamu baca di mana sih? Baca di sini. Enggak di sini. Kan mau nyontek. Oke, kita mulai ya. Setelah syuting film Kejarlah Janji, saya baru tahu bahwa pemilu itu menyenangkan. Menyenangkan. Betul. Gak ribet. Gak ribet. Gak ribet, bener gak? Bener. Menyenangkan kok. Sekarang kamu udah bisa mendapat informasi dimanapun. Yang tadi khususnya yang tadi lu udah tahu caranya menyoblos di mana, cara nyoblosnya seperti apa. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Wow. Yang kedua,
Terakhir janji terakhir. Abis itu kakak goyang tobelo. Oh iya, kak Bima ini berdarah Maluku ya kak ya? Berdarah Maluku. Yeah. Kalaupun nyalek aku pengen nyalek di Maluku deh. Oh iya. Emang nggak ada yang mau nyalekin Maluku? Tuh nih ya buat yang nonton. Siapa tahu kan nanti di uang 1.000 foto gua udah bukan Patimura. Foto Adam desa Adem. Aduh. Nah, yang kedua, setelah lihat film Kejarlah Janji, masyarakat akan memilih, akan teredukasi tentunya. Yes. Good point, akan teredukasi ya. Betul sekali. Wah, jadi nggak sabar nih aku nonton film Kejarlah Janji, Kak. Harus dong. Harus nonton dong. Oke, terakhir. Apa pesan Kak Bima kepada teman pemilih terkait pemilu 2024? Untuk teman pemilih terkait 2024. Oke. Menurut aku jadilah manusia, orang yang punya pendirian untuk memilih. Berani untuk memilih, terutama generasi-generasi Gen Z atau milenial yang tadinya golput atau apa, jangan sampai golput, karena menurut aku golput kamu tidak punya pendirian, kamu tidak terlibat untuk mensejahterakan bangsa dan saudara-saudara kamu yang membutuhkan gitu, yang membutuhkan dengan pemimpin yang baik gitu. Jadi cobalah belajar punya pendirian, berani memilih, jaga rahasia gitu kan, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Caranya gampang, nonton Kejarlah Janji, karena di situ kamu bisa lihat politik yang bermartabat seperti apa, cara orang memilih yang baik seperti apa, cara yang salah seperti apa. Itu kalian bisa nonton di film Kejarlah Janji. Semoga film ini juga bisa ditayangin ke daerah-daerah pelosok yang sebenarnya menurut aku, jujur karena aku orang Maluku, aku pernah tinggal lama di sana di pulau-pulau terpencil, masih kurang sekali informasi mereka untuk bagaimana politik ini begini, karena di sana masih kejadian sekali. Please jangan karena beda pilihan, kamu adik kakak yang A, yang kakak pilih A, yang adik pilih B, tapi habis itu hubungan keluarga jadi pecah. Jangan sampai kayak begitu. Jadi itu harapan aku sih untuk pemilihan umum nanti gitu, terutama di daerah-daerah pelosok. Mereka harus banget nonton film ini karena ini akan sangat mengedukasi, membuka pikiran kalian tentang pemilu gitu. Wow, jadi ya betul, pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa harusnya ya Kak ya, bukannya jadi malah jadi pemecah belah bangsa begitu. Betul. Golput nggak keren, menurut aku golput nggak keren. Jangan sampai nggak golput. Milih nggak keren. Nggak punya pendirian. Lebih sadis sih kalau aku sih. Golput nggak punya pendirian loh. Gitu. Betul. Kalau salah pun, kalau ini ya belajar dari kesalahan, ya nggak. Tajam. Pilih Adam, desa Adem. Adem. Nah, closing terakhir boleh dong Kak dinyanyikan satu lagu dari Maluku untuk teman pemilih semuanya. Sumpah aku juga nggak tahu banyak lagu Maluku apa ya, lagu Maluku apa, request. Poco-poco. Bukan ya? Apa ya lagu Maluku ya? Oke. Ada satu lagu judulnya Gandongnya. Ini banyak yang orang nggak tahu. Jadi ini tentang adik kakak aja sih. Ini sedikit aja ya. Iya, ayo Kak. Aku belum pemanasan, nanti kalau jelek malu loh. Nggak apa-apa. Ayo teman pemilih saksikan ya. Ayo. Okay. Gandonge, sio gandonge, mari beta gendong ale jua, katong dua, cuma satu gandonge. Satu hati,
satu gandonge. Yeay, keren banget Kak. Asli guys. keren banget suaranya. Tuh, teman pemilih pasti mau request lagi nih. Silakan langsung follow Instagram saya. Nah, langsung boleh ya nanti ditulis di komentar mau request lagu apa. Wow. Oke, terima kasih Kak Bima sudah meluangkan waktu dan terima kasih. sharing berbincang-bincang bersama dengan teman pemilih dan juga kami semua di sini di studio podcast KPWRI. Dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung menonton kami, especially Kak Bima ya. Yes. Saya Nona, host podcast KPWRI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Thank you Kak Bima. Thank you Kak Nona. Thank you KPU teman pemilih. Bye bye.